Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasrun SSI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna. Akan menyampaikan video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Bapak Suartono MPD dan pengajar praktek Bapak Zuliazan SPDI. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar siswa. Yang kedua, minat siswa. Yang ketiga, profil belajar siswa. Pada aspek kesiapan belajar murid, seorang guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek minat siswa. Tentunya setiap siswa memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada aspek profil belajar siswa dipengaruhi oleh 1. Lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan sebagai berikut. Mengamati perilaku siswa, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktek pengajaran, mengamati perilaku siswa, membaca raport siswa di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan menggunakan berbagai jenis penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan sekedar mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses. Pada kegiatan ini, memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu jawabannya ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid.
Yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.